Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sahabat Visio dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat sehat, rizki, dan kesempatan dalam diskusi online kali ini. Perkenalkan, saya Pandu Dwi Panulat. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta sebagai Supervisor Business Development. Terlepas dari itu, 2-3 tahun yang lalu saya juga masih sempat menjadi fisioterapi di salah satu rumah sakit swasta di Bandung selama 1 tahun sebagai pelaksana pada program karyawan magang saat itu. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih terlebih dahulu kepada penyelenggara online kelas Ramadan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dan diskusi bersama-sama pada edisi kelas Ramadan hari ini dengan tema pengantar hukum kesehatan. Pada kesempatan yang sebelumnya telah disinggung banyak atau dibahas oleh Pak Yohanes terkait hukum kesehatan mengenai perlindungan hukum praktik fisioterapi yang tentunya sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kita semua, dan semoga beliau dan narasumber atau fasilitator lainnya selalu dan terus menginspirasi kita semua untuk perkembangan keilmuan, baik itu teori maupun praktik, dan kemajuan profesi fisioterapi. Amin. Baik, untuk kesempatan kali ini, izinkan saya membahas kembali sedikit banyak mengenai hukum kesehatan dan beberapa hal lainnya mengenai tinjauan umum teori hukum dan hukum kesehatan itu sendiri, yang nantinya juga akan kita sedikit singgung mengenai perjanjian terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien, dan beberapa hal umum lainnya mengenai hubungan hukum antara tenaga kesehatan, dalam hal ini kita fisioterapi, dengan pasien dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah rumah sakit secara umum. Ya, dimaksudkan sebenarnya untuk sebagai pemantik diskusi saja, yang nantinya di kesempatan-kesempatan lainnya kita bisa bahas lagi di lain waktu. Mengawali diskusi kali ini, kita mungkin bisa merenung pada sebuah pertanyaan, mengapa hukum? Ada apa dengan hukum? Pentingkah hukum itu sendiri? Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tentu kita sering mendengar perkataan atau istilah hukum disebut. Sering dibicarakan oleh kita semua, sadar atau tidak sadar, dari berbagai kalangan, mahasiswa, pekerja, dan lainnya, yang pada intinya adalah disadari atau tidak, disukai maupun tidak, perihal hukum itu hampir semua meliputi berbagai aspek kehidupan kita. Baik itu dalam rangka melakukan hubungan dengan orang lain, dan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada istilah istilah atau adagium Latin, yaitu ubi societ
Civitas ibius, atau yang berarti di mana ada masyarakat, maka di situ terdapat hukum. Dari hal tersebut, kita bisa sedikit memiliki pegangan, katakanlah seperti itu, bahwa hukum itu pasti melekat dan memiliki peran besar dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai mana yang dikemukakan oleh Van Loon tahun 1909 mengatakan bahwa dalam menjalankan perannya, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting. Beberapa di antaranya yaitu menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. Kemudian menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan. Jadi hukum juga punya sanksi tegas, punya alat. Peran lainnya yaitu memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi dari yang tadi disebutkan, ketertiban masyarakat, menyelesaikan pertikaian, kemudian mengubah tata tertib dan aturan-aturan itu sendiri untuk penyesuaiannya nanti. Jadi banyak sekali peran dan fungsi dari hukum itu sendiri. Selanjutnya, apa sebenarnya pengertian atau definisi dari hukum itu sendiri? Para pakar hukum yang terdahulu menyatakan bahwa untuk mendefinisikan hukum itu banyak para ahli hukum yang berbeda pendapat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena bidang hukum itu begitu banyak dan luas, maka saya coba mengutip dari beberapa ahli hukum mengenai pengertian hukum itu sendiri. Pertama, dari Pitlow yang mendefinisikan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku lahiriah dari manusia yang harus mereka taati. Kemudian dari Kartohadiprodjo menyimpulkan bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana anggota masyarakat bertindak, yang masing-masing menghindarkan dari hal-hal yang dipertentangkan dalam hukum, yakni mengenai asal atau sumber dan tujuan dari hukum. Setelah sedikit menyinggung perihal definisi dari hukum itu sendiri, selanjutnya kita singgung tentang pentingnya memahami asas hukum dalam konteks tinjauan umum mengenai hukum adalah peraturan perundang-undangan. Jadi asas hukum itu sendiri merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak. Kemudian merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Hukum positif itu maksudnya adalah hukum yang berlaku saat ini. Kemudian asas hukum itu memberi dimensi etis kepada hukum karena asas hukum merupakan bagian dari kejiwaan kita. Jadi kita sering mendengar ada asas hukum keadilan, kemanfaatan, asas hukum, asas kekeluargaan, dan lain sebagainya. Kemudian asas hukum itu merupakan dasar atau petunjuk arah
dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum juga tersirat dalam peraturan hukum konkret, bisa terdapat di dalam atau di belakang setiap sistem hukum. Kemudian asas hukum terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Jadi asas hukum itu dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri atau sifat-sifat yang umum dalam peraturan hukum konkret. Baik, fungsi dari asas hukum itu sendiri adalah melengkapi sistem hukum. Jadi membuat sistem hukum menjadi lebih luas, supel, fleksibel, dinamis. Dan fungsi asas hukum itu sendiri mempengaruhi hukum-hukum lainnya, mempengaruhi peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsi lainnya menciptakan atau membentuk sistem check and balances dari sistem hukum itu sendiri. Kita sering mendengar bahwa terdapat asas hukum di mana peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Nah, di situ adalah sistem check and balance-nya. Jadi asas hukum menjaga sistem hukum itu sendiri agar bisa lebih luas dalam nanti penafsirannya. Selanjutnya mengenai sistem hukum. Jadi hukum merupakan sistem. Sama halnya dengan ilmu anatomi dan fisiologi. Ketika kita belajar mengenai sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Jadi di dalam sistem tersebut terdapat organ-organ, di dalam organ terdapat jaringan, di dalam jaringan terdapat sel-sel, dan seterusnya, di mana saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Begitu juga dengan sistem hukum, di mana sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan bekerja sama ke arah tujuan kesatuan. Jadi, dalam sistem hukum, masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur lain dengan keseluruhannya. Jadi, katakanlah contohnya sistem hukum yang berkaitan dengan kesehatan. Di tingkat undang-undang, induknya adalah undang-undang tentang kesehatan. Kemudian ada undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang praktik kedokteran. Semua itu adalah sistem dalam hukum yang berkaitan dengan kesehatan. Di bawah itu ada lagi peraturan Menteri Kesehatan terkait persetujuan tindakan kedokteran, kemudian tentang kewajiban dalam menulis rekam medis, peraturan menteri tentang rekam medis, dan lain sebagainya. Itu membentuk satu kesatuan yang disebut sistem hukum kesehatan. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri sistem hukum itu? Jadi sistem hukum itu bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Kita singgung yang sebelumnya, fungsi hukum adalah menjaga keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Kemudian
sistem mempunyai sifat konsisten, ajak dalam menghadapi konflik. Jadi disinggung sebelumnya, ini juga termasuk peran dan fungsi dari asas hukum. Jadi kalau terjadi konflik, harus segera diselesaikan. Misalnya konflik antar peraturan perundang-undangan. Yang tadi kita singgung, ada asas lex specialis derogat legi generali. Jadi peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Ada lex posteriori derogat lex priori. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Ada lagi lex superior derogat legi inferiori. Jadi ini peraturan perundang-undangan yang rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sistem hukum itu bersifat lengkap. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau kekosongan hukum itu nantinya akan diatasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan penemuan hukum, dengan adanya asas-asas hukum yang tadi kita bahas. Jadi setiap konflik, setiap persinggungan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri akan secara otomatis diselesaikan oleh sistem hukum itu sendiri. Kemudian sistem hukum mempunyai konsep fundamental. Jadi contohnya begini, terminologi, katakanlah ada terminologi yang umum kita ketahui, manusia itu ya orang, tapi beda dalam sistem hukum. Manusia adalah pengertian biologis. Nah, di sistem hukum itu. Tapi orang adalah pengertian yuridis. Maksudnya apa? Jadi orang itu dalam sistem hukum dimaksudkan adalah penyandang hak dan kewajiban atau subjek hukum yang mempunyai kewenangan-kewenangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu. Baik, selanjutnya setelah sedikit kita bahas mengenai asas hukum dan sistem hukum, maka selanjutnya kita coba bahas terkait hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia dari tingkatannya atau hierarkinya. Terkait hal ini kita bisa melihat atau merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kita bisa melihat di slide bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi adalah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sering disingkat Perpu. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, lalu di manakah kedudukan peraturan menteri?
di mana kedudukan secara hierarki Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013 tentang pekerjaan dan praktik fisioterapi, atau di mana kedudukan secara hierarki Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi dan lain sebagainya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kedudukan peraturan menteri atau peraturan lainnya itu kita bisa lihat dan merujuk pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi saya bacakan yang menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Jadi kita jelas ya, kedudukan peraturan menteri itu ada ya dan diakui. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kekuatan mengikat peraturan menteri tersebut? Kita juga bisa lihat di ayat 2-nya pasal 8, saya bacakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi kita bacakan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi Permenkes 80 tahun 2013 tentang pekerjaan praktik fisioterapi dan Permenkes 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi itu diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika kita telaah lagi, kedua Permenkes tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh undang-undang. Apa undang-undang ya? Undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang kesehatan, undang-undang banyak sekali. Kita ingat definisi sistem hukum, kita bisa telusur banyak sekali. Setelah kita sedikit membahas beberapa hal umum yang mendasar mengenai hukum, selanjutnya kita masuk pada hukum kesehatan. Jadi kita mengawali dari definisi hukum kesehatan itu sendiri. Menurut Leinen, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif dalam hubungan tersebut. Jadi hukum kesehatan ini memiliki lingkup yang cukup banyak dan bergerak di beberapa ranah ilmu hukum lainnya. Ada ilmu hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Jadi
Hukum kesehatan sendiri bisa diibaratkan sebagai sebuah berlian yang mempunyai banyak faset. Jadi faset-faset tersebut itu bisa diibaratkan juga sebagai aspek keperdataan, ada aspek pidana, aspek administrasi negaranya, tata negaranya, dan aspek hukum internasional. Jadi hal yang khas dari hukum kesehatan itu sendiri adalah masing-masing aspek itu merupakan spesialisasi dari bidang hukum. Jadi tepat seperti apa yang dikatakan Lennon, bahwa hukum kesehatan itu merupakan suatu spesialisasi horizontal. Jadi spesialisasi dari berbagai cabang hukum yang kedudukan atau derajatnya sama, tetapi titik beratnya ada pada hukum administrasi negara, karena hukum kesehatan dalam aspek administratifnya merupakan bentuk dan kerangka dari tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita coba membahas terkait dengan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik dari perspektif hukum perikatan atau keperdataan. Jadi pada slide kali ini ada beberapa keyword atau kata kunci, yaitu pertama perjanjian, kemudian ada inspanning verbintenis, dan upaya kesehatan. Jadi sebelum kita bahas mengenai definisi perjanjian terapeutik itu sendiri, terlebih dahulu kita singgung mengenai definisi perjanjian secara umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bergelih Wetboek atau disingkat BW. Biar lebih gampang, BW itu KUA Perdata. Jadi dalam pasal 13 BW menyebutkan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Definisi lainnya terkait perjanjian berdasarkan dari doktrin aliran klasik menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian lainnya dari aliran doktrin baru, perjanjian itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian lainnya terkait perjanjian menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Jadi teman-teman semua, perjanjian itu lahir dengan tercapainya kata sepakat atas suatu hal tertentu di antara para pihak. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama bahwa perjanjian pada umumnya memiliki syarat, di mana syarat sah tersebut dapat kita lihat di pasal 1320 BW. Pertama, syarat itu adalah kata sepakat. Kedua, kecakapan para pihak.
ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah sebab yang halal. Nah, dari keempat syarat sah perjanjian tersebut, syarat nomor 1 dan nomor 2 itu disebut syarat subjektif. Jika syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Kemudian syarat nomor 3 dan 4 itu disebut syarat objektif, di mana jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Nah, kita bahas yang nomor 1. Jadi kata sepakat atau konsensus, kesepakatan. Apa sih sebenarnya makna dari sepakat itu? Sederhananya adalah makna dari kata sepakat itu persesuaian kehendak antara bertemunya penawaran dan penerimaan. Jadi sepakat itu kita menerima kehendak antara penawaran dan penerimaan. Deal, fix, klik. Namun dianggap tidak terjadi kata sepakat jika terdapat cacat kehendak. Jadi cacat kehendak itu faktornya banyak sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Salah 2, salah 3-nya itu pertama karena adanya penipuan. Jadi kita ditipu. Kemudian karena adanya paksaan, kita dipaksa untuk menyatakan kesepakatan karena kita ditodong pistol, karena kita diancam dengan pembunuhan. Itu namanya cacat kehendak. Atau karena kehilafan atau kesesatan, kita hilaf, kita lupa dengan definisi atau isi perjanjian itu, atau bahkan kita dalam keadaan yang kurang fit, itu dapat dikatakan kategori hilaf dan lain sebagainya. Yang nomor 2 yaitu kecakapan para pihak. Seseorang dikatakan cakap itu ketika sudah dewasa. Jadi beberapa peraturan perundang-undangan mengkategorisasikan dewasa itu telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Walaupun usia 18 atau 17 tapi telah kawin dianggap sudah dewasa. Kemudian badan hukum itu selalu dianggap cakap untuk melakukan perbuatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau hal tertentu itu merupakan objek perjanjian. Tertentu itu dapat bermakna dapat ditentukan oleh para pihak. Kemudian tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan yang pasti adalah objeknya itu dimungkinkan. Jadi objek perjanjian dimungkinkan untuk pelaksanaannya, untuk dimungkinkan realisasinya, jangan sampai terlalu mengawang-awang atau terlalu berlebihan. Kemudian yang keempat, kausa yang halal atau sebab yang halal. Sebab yang halal ini merupakan dasar atau sebab dibuatnya perjanjian. Sebab kausa yang halal itu dimaknai juga
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan lainnya. Selanjutnya, setelah kita bahas definisi dan syarat sahnya perjanjian secara umum, maka kita singgung sedikit mengenai perjanjian terapetik itu sendiri. Jadi, menurut Cecep Triwibowo, perjanjian terapetik itu sendiri adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan atau tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Nah, jadi mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang tadi secara umum yang telah dipaparkan, maka perjanjian terapetik ini harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap. Pihak penerima pelayanan kesehatan adalah pasien, sedangkan pihak pemberi pelayanan kesehatan adalah medis atau tenaga kesehatan, termasuk fisioterapi. Bahwa perjanjian terapetik itu objeknya sendiri khusus, yakni pelayanan kesehatan atau upaya maksimal terhadap pelayanan, atau biasa kita sebut inspanning verbentinis. Jadi objek perjanjian yang berdasarkan atas upaya maksimal. Kebalikan dari inspanning verbentinis itu adalah resultat verbentinis, yang objek perjanjiannya itu berupa hasil. Jadi ketika yang diperjanjikan tidak sesuai dengan perjanjian berdasarkan resultat, maka berkonsekuensi timbul sengketa. Nah, kita fokus pada inspanning verbentinis ini adalah upaya maksimalnya, bukan dari hasil atau output dari pelayanannya, tapi upayanya yang kita fokuskan. Jadi perjanjian terapeutik itu tujuannya adalah upaya penyembuhan, upaya kesehatan, upaya pemeliharaan, dan berorientasi atas asas kekeluargaan, kepercayaan, mencakup banyak kegiatan, yaitu dalam upaya kesehatan, di mana terdapat 4 aspek, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hubungan hukum antara fisioterapis atau secara umum tenaga kesehatan, pasien, dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah rumah sakit. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat fisio dimanapun berada, pada pembahasan mengenai hubungan hukum, erat kaitannya juga dengan hak dan kewajiban para pihak. Nantinya akan lari pada 2 hal, yakni pertama, mengenai tanggung jawab hukum, kedua, mengenai perlindungan hukum, di mana pembahasan perlindungan hukum ini telah dibahas sangat jelas oleh Pak Yohanes pada kesempatan minggu lalu terkait perlindungan hukum praktik fisioterapi kalau tidak salah. Nah, maka kali ini izinkan saya untuk sedikit saja mengulas dari aspek hubungan hukum secara umum saja antara tenaga kesehatan atau fisio dalam hal ini
dengan pasien dan rumah sakit. Baik, kita lihat dalam slide ada gambar atau ilustrasi, lebih pada ilustrasi mengenai gambaran hubungan hukum antara fisioterapi atau tenaga kesehatan, pasien, dan rumah sakit. Jika dalam ilustrasi itu kita lihat nomor 1 itu rumah sakit, nomor 2 itu medis, fisioterapi atau tenaga kesehatan lainnya, dan nomor 3 itu adalah pasien. Jadi kita lihat hubungan hukum antara rumah sakit dan fisioterapi atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan pada hubungan hukum perjanjian kerja profesional. Apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut? Tentunya kita harus juga melihat rumah sakit ini sebagai apa. Rumah sakit ini berlatar belakang kepemilikan siapa, basicnya apa, rumah sakit swasta kah, rumah sakit pemerintah kah, rumah sakit non-profit atau rumah sakit profit yang nanti larinya apakah ini rumah sakit yang berlatar belakang perusahaan atau PT perseroan terbatas atau lain sebagainya. Jika rumah sakit ini rumah sakit swasta dengan maksud profit, tentunya nanti berkaitan erat dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang perseroan terbatas, buruh, karyawan, dan lain-lain. Jadi intinya hubungannya adalah hubungan perjanjian kerja profesional. Selanjutnya yaitu hubungan hukum antara nomor 2 dan nomor 3, tenaga kesehatan, dokter, fisio, perawat, atau tenaga kesehatan dengan pasien. Baik, dasar hubungan hukumnya adalah atas dasar perjanjian terapeutik. Telah kita singgung pada slide sebelumnya bahwa perjanjian terapeutik ini itu memiliki sifat khusus yang disebut spanning verbentenis, di mana objek perjanjiannya itu adalah upaya maksimal. Upaya maksimal ini tentunya harus diseimbangkan, harus direalisasikan dengan dokumen konkret. Dalam hal ini adalah persetujuan tindakan pelayanan kesehatan atau informed consent. Nanti kemudian lari pada aspek rekam medis, aspek kerahasiaan pasien, patient safety, dan lain sebagainya. Jadi hubungan hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, dan saya kira pada pembahasan oleh Pak Yohanes atau terkait hak dan kewajiban sudah tentu kita perlu memahami dan perlu mengeksplor sendiri dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini. Misalkan fisioterapi bisa kita lihat di Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, kemudian diturunkan lagi mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2013 tentang pekerjaan dan praktik fisioterapi, Permenkes 65 tentang standar pelayanan fisioterapi. Saya kira di situ semua sudah jelas, sudah banyak mempertegas di mana hak kita, di mana kewajiban kita, kewenangan kita. Monggo kita sama-sama untuk kembali belajar secara mandiri, memahami hal-hal itu, memahami rambu-rambu itu untuk apa? Untuk
keselamatan pasien, keselamatan kita sebagai profesi, untuk mawas diri dan terus berevaluasi. Dan yang ketiga yaitu hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien. Dasar hubungan hukumnya adalah perjanjian pada umumnya, dan tentunya termasuk dalam aspek hukum rumah sakit, di mana rumah sakit sebagai sarana. Kemudian 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, di mana kekhususan hubungan hukum ini bisa umum, bisa khusus. Artinya ketika rumah sakit sebagai sarana, maka dia berkewajiban menjamin pemberian layanan atau fasilitas sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang ada dengan pasien. Jadi kaitannya dengan jaminan pemberian layanan kesehatan dan termasuk sarana dan fasilitas yang ada, maka hal ini erat kaitannya dengan standar prosedur operasional yang berada di rumah sakit, dan kemudian hal-hal ketentuan yang tentunya tertuang pada peraturan internal rumah sakit atau biasa yang disebut Hospital Bylaws, disingkat HBL, atau hal-hal teknis lainnya seperti Medical Staff Bylaw dan peraturan-peraturan teknis lainnya di lingkup rumah sakit yang berkaitan. Selanjutnya sedikit menyinggung soal tanggung jawab hukum rumah sakit. Kita bisa melihat dan merujuk pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana disebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasal 45 juga menyebutkan rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Ayat 2, rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Selanjutnya di pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Jadi itu dasar-dasar hukum dari tanggung jawab rumah sakit secara garis besar, secara umum. Dan jika kita telaah lebih dalam lagi, tentunya masih banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar hukum dari tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian terapeutik. Baik, mungkin materi pengantar hukum kesehatan dicukupkan terlebih dahulu. Mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Visio dimanapun berada,
Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kekeliruan yang disampaikan. Saya pribadi membuka untuk kritik, saran, dan diskusi lebih lanjut, baik di dalam jejaring kelas online maupun nanti jejaring pribadi. Baik, kali ini saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya. Terima kasih.